Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdihar dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Stambuk 24024014023. Pada video ini saya akan menjelaskan penginstalan VirtualBox dan Ubuntu 0.24 LTS dan cara penggunaannya. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu VirtualBox dan Ubuntu. VirtualBox adalah aplikasi virtualisasi dari Oracle yang memungkinkan kita menjalankan sistem operasi lain secara virtual di dalam satu komputer tanpa mengganggu sistem utama, yaitu yang biasa kita pakai, Windows. Dan kemudian Ubuntu adalah sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source dan banyak digunakan untuk pembelajaran, pemrograman, serta server. Mengapa saya memilih Ubuntu yang versi LTS? Karena versi ini lebih stabil dan mendapatkan dukungan pembaruan keamanan dan sistem dalam jangka panjang, serta jarang mengalami bug. Oleh karena itu, Ubuntu LTS sangat cocok digunakan untuk pembelajaran, praktikum, dan penggunaan jangka panjang. Baiklah, langkah yang pertama, kita akan membuka browser dan mencari Ubuntu 24.04 LTS. Kemudian setelah itu muncul di beranda dan tertulis Ubuntu desktop. Kemudian dalam servernya kita akan mendownload Ubuntu. Dan setelah di-download, kita akan menunggu beberapa saat. Kemudian setelah itu kita kembali ke browser dan mencari VirtualBox. Dan muncul tampilan seperti ini di dalam browsernya. Kemudian kita klik download. Dan muncul file VirtualBox. Dan sebelum itu kita harus memastikan koneksi internetnya terlebih dahulu. Setelah itu sebelum membuka VirtualBox, kita harus mendownload terlebih dahulu Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable supaya VirtualBox dapat berjalan.
Setelah semuanya terdownload, kita akan membuka file VirtualBox-nya. Dan kemudian muncul preparing install. Tampilannya seperti ini. Welcome to the Oracle VirtualBox installer. Kemudian kita klik next. Setelah terinstall, kita seharusnya mengklik cancel supaya tidak terulang. Kita klik yes. Dan kita kemudian klik finish. Lalu kita membuka Oracle VirtualBox. Kemudian tampil seperti ini. Tampilan yang seperti ini. Di sini kita bisa memberikan nama pada filenya. Kita klik new untuk membuat file pada Ubuntu dan memberikan nama Ubuntu. Dan setelah itu kita akan men-settings pada folder dan image, dan kita harus mengatur pada bagian spesifik virtual hardware, yaitu pada base memory. Kita akan mengatur dan membuat virtual machine name. Kemudian setelah itu, pada tampilan spesifik virtual hardware normal dengan settingan normal. Ini adalah tampilan setelahnya pada summary, dan kemudian kita klik start pada file Ubuntu-nya. Kemudian kita tunggu. Oh ya, maaf. Di sini saya lupa memasukkan file ISO pada Ubuntu. Tapi pada bagian sini kita harus memasukkan file ISO ke dalam Ubuntu. Dan untuk selanjutnya, saya mengklik Ubuntu file. Setelah mengetik file Ubuntu, akan muncul booting seperti yang terlihat pada tampilan ini. Dengan tujuan menginstal booting yang ada pada tampilan desktopnya.
Ini mungkin agak lama karena memang proses loadingnya itu sangat lama. Setelah loading akan muncul tulisan yang bertuliskan welcome to Ubuntu, dan pada kursor menunjukkan preparing Ubuntu seperti yang terlihat pada layar. Dan mungkin membutuhkan beberapa menit untuk preparing Ubuntu. Setelah tampilan choose your language, kita akan mengklik next untuk ke tampilan selanjutnya. Dan tampilan selanjutnya itu accessibility in Ubuntu. Kemudian kita next. Selanjutnya select your keyboard layout dan kita akan klik next. Connected to the internet. Next. Oh iya, untuk kembali agar supaya lancar kita akan memilih do not internet connection. Kemudian selanjutnya kita next. Kita next kembali. In install recommended kita next lagi. Pada bagian ini kita akan next, klik next agar tampilan selanjutnya tetap ada. Kemudian tampilan selanjutnya yaitu pada di setup how do you want to install Ubuntu, kita next. Tampilan berikutnya kita diperintahkan untuk membuat akun, yaitu create your account pada tampilannya, dan kita akan memberi nama pada filenya yaitu Ubuntu dan memberikan password. Kemudian confirm passwordnya dan klik next. Kemudian muncul tampilan select your time zone, kita klik next. Ready to install, kita klik install. Nah, pada tampilannya kemudian kita ke tahap proses install. Dan ini juga membutuhkan waktu untuk loading. Kemudian muncul tampilan develop with the best of open source.
muncul lagi tampilan enhance your creativity, yang mungkin itu merupakan bagian dari Ubuntu. Kita tunggu sampai beberapa menit. Dan ya, kita sampai ke tahap akhir penginstalan Ubuntu 24 pada VirtualBox. Seperti yang saya tampilkan, muncul desktop dari Ubuntu. Dan di situ kita bisa lihat dan membuka aplikasi-aplikasi yang berada pada Ubuntu, seperti Firefox, penyimpanan file, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan di sini saya bisa simpulkan bahwa penggunaan Oracle VM VirtualBox memungkinkan instalasi Ubuntu dilakukan secara virtual tanpa mengganggu sistem operasi utama atau sistem operasi yang kita gunakan saat ini. Dengan memilih Ubuntu versi LTS, penggunaan mendapatkan sistem yang lebih stabil, aman, dan didukung dalam jangka panjang, sehingga sangat cocok digunakan untuk keperluan pembelajaran dan praktikum sistem operasi. Baiklah, itu saja pemaparan dari video saya tentang cara penginstalan Ubuntu pada VirtualBox dan tampilan penggunaan Ubuntu 24. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.